Kalau lo ngerasa jajaran Poco F7 series masih kurang lengkap, kayaknya sebentar lagi itu bakal berubah. Soalnya, Poco F7 reguler udah nongol di 2 tempat penting banget buat urusan legalitas gadget di Indonesia. Pertama, dia udah terdaftar di situs tingkat komponen dalam negeri, TKDN, milik Kementerian Perindustrian. Kedua, dia juga udah muncul di basis data e-sertifikasi Postel milik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika alias Ditjen SDPPI. Nama modelnya tercatat dengan kode 2503PC47G. Dan nilai TKDN-nya pun udah lumayan, yaitu 38,20%. Dan yang lebih penting, ponsel ini udah dipastikan support 5G. Artinya, secara legal dan teknis, Poco F7 udah siap tempur di pasar Indonesia. Lengkap sudah trio Poco F7 series. Sebelumnya, Poco udah ngerilis 2 saudaranya duluan, Poco F7 Pro dan Poco F7 Ultra. Nah, hadirnya varian reguler ini bisa dibilang jadi pelengkap puzzle. Buat kamu yang mau ganti HP baru, dengan budget 1-2 jutaan, kami udah sediakan link pembelian di layar pojok kiri bawah. Klik aja langsung ke toko Oren. Yang bikin menarik, banyak bocoran yang bilang kalau Poco F7 ini punya kemiripan banget sama Redmi Turbo 4 Pro, ponsel eksklusif untuk pasar Tiongkok. Dikutip dari laporan GSM Arena, Poco F7 direncanakan meluncur secara global sekitar bulan Juni 2025. Kalau ngelihat 2 sertifikasi penting di Indonesia udah beres, besar kemungkinan peluncuran di tanah air nggak bakal beda jauh waktunya. Spek gahar, harga ramah. Poco F7 disebut-sebut bakal dijual di kisaran 4 jutaan rupiah, dan kalau benar, ini bisa jadi salah satu ponsel mid-range paling worth it tahun ini. Sekilas dari bocoran, Redmi Turbo 4 Pro, yang diyakini jadi basis Poco F7 global, dibanderol sekitar 4,85 juta rupiah di Tiongkok. Jadi kalau Poco F7 punya harga mirip-mirip, fix ini bakal banyak yang buru. Dari tampilan luar aja udah kelihatan nggak main-main. Bezelnya tipis banget, nyaris full screen. Kesan mewah makin dapat berkat desain sudut air angle besar, yang biasanya cuma kita temuin di jajaran flagship mahal. Desain modern dengan sentuhan, flagship tone-to bingkai bodinya terbuat dari bahan logam premium, yang bukan cuma kelihatan mewah, tapi juga ngasih rasa solid waktu digenggam. Bagian belakangnya dilapisi kaca soft matte yang lembut dan enggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Efek buramnya juga bikin warnanya kalem tapi classy. Cocok buat lo yang pengen tampil beda tapi tetap elegan. Walaupun desainnya kokoh, bodinya tetap ramping. Cuma 8 mm tebalnya dan bobotnya sekitar 219 gram. Enggak lupa, ponsel ini juga punya sertifikasi IP68 yang bikin dia tahan air dan debu. Layar kayak iPhone, tapi harga ramah. Layarnya gede banget, 6,83 inci, resolusi 1,5K LTPS, OLED, refresh rate 100, 20 Hz, dan pakai panel TCLM 9 OLED. Jadi soal warna, cerahnya mantap, kontrasnya tajam. Kecerahan puncaknya sampai 3200 nits dengan dukungan HDR10+ dan Dolby Vision. Buat nonton Netflix, YouTube, atau scroll TikTok, visualnya bakal kelihatan lebih hidup. Udah gitu, teknologi PWM dimming 3840 Hz bikin mata nggak cepat lelah. Bezel kiri kanan cuma 1,5 mm, atas bawah 1,9 mm, nyaris edge to edge. Yang paling keren layarnya simetris banget. Kesan flagshipnya dapet, meski ini cuma ponsel mid-range. Dapur pacu Snapdragon. Paling baru. Ngomongin performa, Poco F7 ini kemungkinan besar bakal ngusung Snapdragon 8S Gen 4 yang baru banget dirilis bulan April 2025. Chipset ini katanya sih bikin geger karena performanya naik 31% dan efisiensi dayanya juga ikut naik 39% dibanding generasi sebelumnya. CPU-nya pakai inti utama Cortex X4 dengan kecepatan 3,2 GHz, didukung oleh core efisiensi dan performa lainnya. GPU-nya Adreno 825 dengan peningkatan performa sampai 49%. Udah support juga fitur ray tracing, jadi grafik game makin realistis.
Ditambah lagi dengan fitur Snapdragon Elite Gaming Plus dan Super Resolution 2.0, ponsel ini cocok banget buat gamer berat yang pengen visual kece dan gameplay mulus. Skor Antutu, nggak kaleng-kaleng. Buat yang suka ngelihat skor benchmark, Poco F7 digadang-gadang bisa tembus 2,4 juta poin di Antutu. Buat kelas menengah, ini sih udah luar biasa banget. Dengan harga yang masih di angka 4 jutaan, rasanya hampir nggak ada kompetitor yang bisa ngimbangin. Memori dan software siap. Buat jangka panjang, Poco F7 juga bakal hadir dengan berbagai pilihan RAM dan penyimpanan, mulai dari 8 GB 256GB, 12GB 256GB, sampai 12GB 512GB. Jenis RAM-nya udah pakai LPDDR5 dan storage-nya UFS 4.0. Jadi nggak cuma besar tapi juga super cepat. Sistem operasinya udah Android 15, dibalut antarmuka HyperOS 2.0. Dan tenang aja, Poco ngasih dukungan 3 kali update OS dan 4 tahun patch keamanan. Jadi lo nggak perlu buru-buru ganti HP. Kamera flagship rasa mid-range. Beralih ke kamera, Poco F7 dilengkapi kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX600 plus fitur. Ada juga kamera ultrawide 8 megapiksel buat foto-foto landscape atau rame-ramean. Perekaman video bisa sampai 4K 30 fps, lengkap sama fitur gyro ES biar hasilnya tetap stabil. Buat selfie, ada kamera depan 20 megapiksel yang bisa rekam video Full HD di 30 fps. Secara kualitas, kameranya mirip-mirip dengan Poco X7 Pro atau Poco F6. Jadi buat konten sosial media, udah sangat mumpuni. Fitur pendukung lengkap, tapi ada catatan, konektivitasnya juga nggak pelit. Ada NFC, speaker stereo ganda, fingerprint under display, dan Bluetooth 5.4. Sayangnya, masih ada beberapa kekurangan. Nggak ada jack audio, nggak ada slot memori eksternal, dan nggak support eSIM, baterai gede, fast, charging kencang. Nah, bagian ini agak tricky. Di versi Tiongkok, Redmi Turbo 4 Pro pakai baterai 7050 mAh dengan fast charging 90 Watt. Tapi buat pasar Indonesia, kabarnya bakal sedikit di-downgrade, jadi 6500 mAh. Walau fast chargingnya tetap 90 Watt. Tetap ngebut sih, tapi ya itu tadi, ada sedikit penyesuaian. Kesimpulan, siap-siap nabung. Kalau ngelihat semua yang ditawarkan, desain mewah ala flagship, chipset terbaru Snapdragon, layar OLED kinclong, kamera mumpuni, dan baterai badak, Poco F7 ini benar-benar paket komplit buat lo yang cari ponsel di kelas menengah atas. Dengan harga mulai dari 4,6 juta rupiah sampai 6,9 juta rupiah di Tiongkok, semoga saja Poco Indonesia bisa bawa harga serupa. Kalau iya, jelas Poco F7 bakal jadi primadona baru di pasar gadget tanah air tahun ini. Kalau lo suka spek gahar tapi ogah keluar duit belasan juta, kayaknya ini saatnya lo siap-siap nabung dan pantengin tanggal rilis resminya. Siapa tahu, Poco F7 jadi jodoh gadget lo tahun ini.